Selamat siang pada rekan dan saudaraku dimanapun berada. Selamat siang pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Den Mas Lamin, yang pada kesempatan siang ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting agar rekan-rekan di dalam memelihara ayam itu beruntung. Jadi kalau rekan-rekan beruntung, saya akan merasa senang. Jadi pada siang ini saya akan membahas cara membesarkan anak ayam agar berharga mahal. Jadi saya ulangi lagi, saya akan membahas cara membesarkan anak ayam agar berharga mahal. Namun sebelum saya melanjutkan, pada rekan-rekan yang satu hobi yang mungkin baru pertama bergabung di channel Den Mas Lamin, saya minta keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang, sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial dan ilmu ayam yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada, untuk cara membesarkan anak ayam agar berharga mahal, syarat wajib adalah indukannya harus bagus. Jadi rekan-rekan diharapkan yang dirawat itu sekalian, jadi sekalian ayamnya bagus. Kalau ayamnya indukannya sudah bagus, nanti anakannya juga akan bagus. Namun kalau memang pembesarannya tidak benar, itu tidak menjadi bagus. Kalau pembesarannya kurang benar, justru kualitas ayam pada anak-anakannya tidak menurun pacekannya, karena memang salah di rawatan pembesarannya. Untuk itu saya akan menjelaskan cara membesarkan anak-anak ayam nanti agar pada saat usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan saat dijual itu nanti akan berharga mahal. Dan pada rekan-rekan semuanya, untuk pembesaran anak ayam sebenarnya banyak variasinya, jadi tidak monoton, tergantung dari tujuan kita. Kalau tujuan kita pengen cepat besar, itu otomatis akan sering dikasih makan basah. Tetapi kalau ingin harganya mahal, bisa juga dengan makanan kering, juga bisa juga dicampur. Yang dimaksud campur, pada saat kecil makanannya kering, kemudian sudah besar makanannya basah, kemudian dikasih kering, itu maksudnya dicampur. Jadi pada saat usia ayam 0 bulan, ini kemarin sudah saya tekankan pada rekan-rekan semuanya, untuk pembesaran agar anak ayamnya nanti berharga mahal, agar anak ayamnya sehat, kuat, itu menggunakan FUR 591. Jadi menggunakan FUR 591. FUR 591 digunakan pada umur 0 bulan sampai dengan 1 bulan, itu aturannya. Kemudian umur 592 2 bulan sampai dengan 3 bulan, 593 3 bulan sampai dengan 4 bulan, 594 umur 4 bulan ke atas. Namun terkadang di tempat rekan-rekan semuanya, untuk FUR ayam 592 ataupun 593 itu jarang didapat, adanya 591 dan 594. Seandainya adanya cuma FUR 591, maka umur 0 bulan sampai umur 3 bulan itu menggunakan FUR 591, umur 3 bulan ke atas sampai 3 bulan ke atas berarti sampai dewasa itu menggunakan FUR 94. Kemudian pada saat pembesaran umur 0 bulan itu FUR-nya agak diremuk agar biar lebih kecil lagi, kemudian makanannya kering. Kemudian setelah makanannya kering, air minum juga dibatasi, bukan air minum berada di dalam kandang pembesaran saja. Nanti kalau air minum berada dalam kandang pembesaran, itu tempatnya akan lembab. Kalau tempatnya lembab, maka anak ayam akan mengalami gangguan pada saat pembesaran, bisa matanya berair, bisa warna biru sekitar mata, ada yang bulu sayapnya turun, itu karena lembab.
Jadi diharapkan untuk memberi makan juga harus diperhatikan, memberi makan anak ayam sebelum temboloknya habis jangan dikasih makan. Saya tekankan lagi pada rekan-rekan semuanya, jangan memberi makan anak ayam sebelum temboloknya habis. Caranya pada video kemarin sudah saya jelaskan. Jadi setelah ayam dikasih makan sudah kenyang, segera diambil tempat makannya diambil, terus ayam dikasih minum. Kemudian setelah minum diambil juga minumnya. Jadi dalam kandang pembesaran tidak ada makanan, tidak ada minuman setelah ayam makan dan minum. Itu jangan sampai terjadi di dalam kandang pembesaran air minum standby, nanti kandangnya lembab. Pembesaran seperti itu sampai dengan 3 bulan. Jika setelah umur 3 bulan, jika rekan-rekan hemat biaya itu menggunakan purfasa. Jadi yang dimaksud purfasa adalah fur campur dedak ataupun bekatul campur nasi campur air, itu diberikan pada ayam. Tetapi kalau terkadang kita memberikan campur yang basah, terkadang juga 2 hari berikutnya kering, itu juga bagus, terserah rekan-rekan semuanya. Karena kalau pembesaran kering itu memang boros sekali tetapi bagus. Tetapi kalau ngikutin saya, walaupun nanti pembesarannya basah, tetap ayamnya juga akan berharga mahal. Setelah umur 3 bulan ayam bisa diberikan pur basah campur nasi campur air, kemudian sampai dengan umur 4 bulan. Nah, setelah umur 4 bulan untuk tahap memberi makanannya sudah beda. Umur 4 bulan ke atas ini saya tekankan pada rekan-rekan, ayam dikasih makan 1 kali saja. Nah, saya bertanggung jawab, jadi ayam dikasih makan 1 kali saja. Kalau dikasih makan 2 kali, takutnya tembolok tidak mau turun, tidak sampai besar nanti. Ya, kan percuma kalau udah habis uang banyak, biaya banyak, tetapi tidak sampai besar. Jadi untuk umur 4 bulan ke atas kasih makannya hanya sore hari, dan ayam hanya berada di box saja. Kalaupun diumbar itu sebentar, 30 menit, tidak boleh lebih. Kalau berlebihan nanti takutnya kena terserang penyakit, nanti juga ayamnya akan blabas semua, nanti akan rugi. Jadi pada umur 4 bulan pembesarannya tekniknya beda dengan 3 bulan. Kalau 3 bulan pembesarannya basah, bisa dicampur dengan maksudnya basah, pur, nasi, bekatul ataupun dedak diberikan. Itu dikasih makan 2 kali 3 bulan. Tapi kalau umur 4 bulan dikasih makan hanya 1 kali, yaitu sore hari. Dan ini penting, 4 bulan ke atas ini pembesarannya ini sangat penting sekali pada rekan-rekan semuanya agar berharga mahal. Karena dikasih makan 1 kali, jangan khawatir rekan-rekan, jangan khawatir ayamnya kurus. Jangan khawatir kalau mengikuti saya, karena yang mengikuti saya udah banyak sekali dari tahun 2010, itu sudah banyak banget yang ngikutin saya, dan mereka masih setia pada saya dimanapun berada. Saya terima kasih pada anggota-anggota saya, rekan-rekan DL yang dari tahun 2010 sudah mengikuti saya, dan ini saya lanjutkan untuk seumur 4 bulan. Jadi hanya makan sore hari sekitar jam 4 ataupun jam 5. Cara memberi makannya biar nanti ayamnya berharga mahal, ayam dikasih fur 594 campur air campur nasi campur dedak, biar agak sedang-sedang, semi intinya sedang. Setelah ayam makan, ya, setelah ayam makan kenyang, kemudian rekan-rekan, itu ayam yang jantan bukan yang betina, ini khusus ayam jantan yang umur 4 bulan, diloloin tempe mentah. Jadi setelah makan kenyang baru diloloin tempe mentah. Setelah diloloin tempe mentah sampai temboloknya penuh, ayam dilepas, bisa dikasih jagung giling. Itu khusus ayam-ayam yang jantan. Misalkan ada 5, berarti rekan-rekan ngeloloin 5 ekor lah. Setiap hari, setiap sore lakukan hal seperti itu. Nanti sekitar sudah mulai diloloin dari umur 4 bulan ke atas, nanti sekitar 2 minggu sudah terlihat banget badannya akan padat. Saya pastikan 2 minggu saja ayam-ayam, badan ayam sudah berubah menjadi padat sekali.
Jadi ayam akan padat sekali dan badannya sangat bagus. Jadi badannya sangat bagus, tenaganya juga besar, dan seperti itu sampai dengan 5 bulan, 5 bulan juga begitu, 6 bulan juga begitu. 6 bulan kalau memang badannya sudah gemuk itu tidak menggunakan fur encer. Jadi kalau umur 6 bulan itu tidak menggunakan fur encer atau makanan encer. 6 bulan hanya diloloin tempe mentah saja. Ayam umur 6 bulan diloloin tempe mentah, kemudian setelah kenyang baru dikasih beras merah. Sedangkan umur 4 bulan dengan 5 bulan itu makanannya encer, setelah kenyang baru diloloin tempe mentah. Jadi 4 bulan sama 5 bulan itu sama, sedangkan 6 bulan sudah tidak menggunakan makanan encer. Jadi hanya sore hari diloloin tempe mentah, setelah kenyang dilepas kasih jagung giling ataupun beras merah. Dan umur 6 bulan sudah mulai dimandikan, dijemur sebentar. Umur 5 bulan pun tidak bermasalah, karena memandikan ayam bukan sesuatu hal yang negatif. Jadi saya tekankan lagi, memandikan ayam bukan suatu hal yang negatif. Jadi kalau ayamnya dimandikan justru kulitnya akan cepat merah. Tetapi pada umur 4 bulan tidak boleh dijemur terlalu lama. Umur 4 bulan, 5 bulan itu tidak boleh dijemur terlalu lama. Nanti kalau dijemur terlalu lama pembesarannya akan terhambat. Jadi untuk penjemuran, kalau rekan-rekan ingin memandikan, penjemuran hanya 15 menit, 30 menit, itu pun di jam 8, bukan di atas jam 10, itu bukan. Jadi pembesaran seperti itu nanti tetangga-tetangga ataupun teman-teman yang berada di sekitar rekan-rekan semuanya nanti akan bertanya, ini ayam badannya bagus-bagus banget. Nanti banyak yang heran, karena saya udah banyak yang mengikuti dari tahun 2010. Jadi yang mengikuti saya dari tahun 2010 sudah banyak sekali dan tidak terhitung. Saya sampai nggak hafal nama-namanya, asli mereka juga tidak hafal. Mereka juga rekan-rekan saudara saya yang DL termasuk sudah senior. Jadi untuk DL yang sudah senior sudah mahir. Jadi ini untuk rekan-rekan yang masih baru itu akan mengikuti. Jadi umur 6 bulan diharapkan, saya tekankan lagi, pembesarannya diloloin tempe mentah hanya sore hari. Setelah kenyang ayam diumbar, kemudian kalau mau masuk kandang juga dilap tipis-tipis agar badannya bagus. Jadi semenjak mau masuk ke kandang ayam harus dilap dulu biar kulitnya cepat merah. Jadi umur 6 bulan itu seperti itu perawatannya. Juga diolahragakan, sudah diolahragakan sebentar, nanti sudah saya jamin secara otomatis tangga sebelah ataupun siapa pasti akan bertanya, ini pembesarannya gimana, dikasih makan apa. Lah kalau tetangga ada yang bertanya itu jangan dijawab, karena kalau bertanya jangan diajarkan. Kalau diajarkan sama saja, ayamnya tetangga bagus, ayamnya rekan-rekan juga bagus, nanti penjualannya akan menjadi saingan. Jadi rekan-rekan harus pinter. Jadi untuk diri sendiri saja, sehingga ayam rekan-rekan semuanya bagus. Untuk menjualnya itu mudah. Kalau indukannya sudah bagus, rawatannya sudah bagus, anak ayam yang sudah besar sudah bagus, maka akan laris manis. Seperti contoh ini rekan saya anggota DL juga yang sudah senior sampai sekarang, untuk menjual anak ayam sudah lancar, karena memang pembesarannya sudah bagus, anak kualitasnya juga bagus. Jadi diharapkan ini anggota rekan-rekan DL yang semuanya yang masih baru diharapkan menyusul kemampuannya. Jadi kemampuannya menyusul agar nanti menjual anak ayamnya itu harganya mahal. Wah, diharapkan juga kualitas indukannya juga bagus. Pada rekan-rekan semuanya, jika ada dalam penjelasan ini ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Saya Den Mas Lamin, selamat siang.